Oh ini. Ya, jadi ini materi mengenai AutoCAD 3 dimensi ya. Jadi sebelumnya eh, sudah dipelajari juga mungkin dan juga latihan-latihannya ya untuk AutoCAD yang 2 dimensi. Kemudian ini adalah mengenai model dari 3 dimensi ya. Jadi untuk dengan kita membuat model yang 3 dimensi itu nanti akan secara otomatis juga kita bisa membuat proyeksinya ya. Jadi untuk beberapa orang yang tidak terlalu familiar ya dengan uh, menggunakan proyeksi ortografik ya, baik itu yang proyeksi Amerika ataupun Eropa, kemudian untuk melihat pandangannya hanya di satu sisi saja, 2 dimensi, 3 dimensi, 2 dimensi pandangan depan ataupun pandangan atas ya, itu akan sulit mungkin ya melihatnya untuk yang belum familiar karena kan gambar itu juga harus bisa juga dipahami oleh semua orang juga ya. Jadi itu kita bisa menggunakan modelnya dalam bentuk 3 dimensi ya, seperti ini ya pasti akan lebih mudah difahami oleh yang awam dan juga untuk melihat secara keseluruhan juga akan lebih baik ya, dan juga nanti akan dijelaskan juga beberapa keunggulannya dan juga aplikasinya ya dibandingkan dengan hanya dalam bentuk 2 dimensi saja. Jadi kemudian juga ya nanti untuk mengevaluasi properties dari suatu komponen juga bisa, ataupun suatu yang dibentuk 3 dimensinya juga bisa ya. Jadi karena memang baik itu AutoCAD maupun software-software CAD yang lainnya itu juga bisa juga menganalisis hal-hal yang lainnya ya, misalkan persebaran dari temperatur maupun juga persebaran dari stresnya ya, tegangannya, gayanya yang bekerja di situ. Jika ada gaya yang bekerja di situ, nanti persebarannya juga bisa dihitung ya, ataupun dimodelkan juga dari bentuk 3 dimensinya. Jadi kita harus bisa membuat uh, bentuk dari 3 dimensinya dulu ya, dari komponen yang ingin dianalisis. Namun ini juga sama ya untuk contohnya ini juga model yang secara fisik ya. Jadi secara fisik kita modelkan untuk menghitung ataupun mengetahui properties yang nanti digunakan. Jadi misalkan ini model fisiknya itu yang disebutnya prototipe ya. Jadi sudah menggambarkan keseluruhannya, sudah menggambarkan benda yang sebenarnya ya, tapi dalam ukuran yang lebih kecil, kemudian ya itu nanti bisa dianalisis. Contohnya di sini ya, di suatu laboratorium ya, wind tunnel di sini nanti bisa dilihat bagaimana aerodinamikanya ya. Ini lainnya itu bisa terlihat seperti itu. Ini prototipenya dari tanah liat ya, seperti ini yang sudah menggambarkan bentuk dari mobil yang aslinya. Nah ini jadi hampir sama juga, nanti 3 dimensi bentuknya seperti apa nanti bisa dianalisis secara metode finite element ya, itu gayanya ataupun stres yang akan terjadi di situ, ataupun temperaturnya juga bisa. Dan kemudian juga dengan kita menggambarkan model 3 dimensinya ya, itu juga akan membuat ataupun juga akan memprovide juga semua model, semua keunggulan dari 2 dimensi ya, dan juga dari physical model tadi. Jadi bentuknya ataupun uh, visual representasinya juga seperti ini ya. Jadi bisa di render dan juga dilihat ya, diatur pencahayaannya sehingga menyerupai bentuk yang aslinya juga. Kemudian ya nanti bisa dimodelkan juga untuk menghitung uh, secara finite elemennya juga ya, dianalisis.
dan juga untuk melihat penampakan secara majemuknya ya, pandangan majemuknya ataupun multi view drawingnya dari 2 dimensi juga akan secara otomatis bisa terlihat ya. Jadi dengan adanya layout kemudian nanti ingin pandangan bagian mana saja yang ditampilkan itu juga bisa ya, pandangan depan, atas maupun ke samping kanannya, lalu pandangan proyeksi isometriknya ataupun nanti per bagian ya. Jadi yang bagian yang potongannya, kemudian bagian yang ingin dilihat lebih detailnya juga bisa. Ya, kemudian juga dia sudah akurat ya dimensinya juga. Jadi itu tidak perlu dari prototype ya. Jadi karena dia bentuknya juga sudah sesuai dengan dimensinya yang ada, jadi prototype itu juga tidak perlu dengan adanya gambar ininya saja secara visual itu sudah cukup ya. Tidak perlu ada prototipenya lagi yang bentuk fisiknya saja. Nah, kemudian ini juga dengan berkembangnya zaman ya, itu juga bisa nanti dengan adanya virtual reality ya, suatu alat seperti ini, alat untuk melihatnya secara virtual, nanti gambarnya juga bisa dilihat secara virtual ya. Dengan alat ini menjadi bisa lebih jelas ya, jadi seakan-akan berada di hadapan kita ya, seperti ini. Jadi nanti bisa dan juga nanti bisa berinteraksi juga dengan bagian-bagiannya ya, jadi bisa diperbesar, kemudian bisa diperlihatnya lebih kecil lagi nanti hanya melihat komponen-komponen bagian tertentunya juga nanti itu bisa dikondisikan ataupun diaplikasikan juga ke alat dari virtual reality-nya saja itu ya. Nah, nanti juga akan berkembang juga nanti augmented reality ataupun mixed reality ya. Jadi perkembangannya juga bisa jadi nanti untuk software-softwarenya juga akan bisa juga menggunakan virtual reality ini ya. Jadi secara langsung mengubahnya di sini ya. Jadi selain hanya melihat saja juga pada saat membuatnya juga ataupun mengedit bagian-bagiannya juga bisa dengan menggunakan alat virtual reality tersebut. Ya, nanti juga di Prodi Metalurgi juga sebenarnya sudah diadakan juga ya peralatan untuk virtual reality-nya, tapi nanti untuk penggunaannya dengan CAD ataupun untuk melihat beberapa komponen mungkin bisa juga ya jika softwarenya sudah terupdate di situ. Nah, kemudian ini tipe-tipe dari model 3 dimensi ya. Kalau tadi prototype itu yang secara fisik ya benar-benar ada di prototype suatu bangunan ya, denah dari ITB juga bisa, kan kalian bisa lihat ya prototipenya, bentuk fisiknya dalam yang kecil skala yang lebih kecil. Nah, ini di dalam softwarenya ada 3 tipe dari bentuk 3 dimensi ya, di mana ketiga tipenya ini juga memiliki keunggulannya masing-masing ataupun kekurangannya masing-masing ya. Yang pertama adalah wireframe modeling seperti ini ya. Jadi seperti frame dari kawat. Jadi ada mesh dari surface-nya ya. Surface-nya itu terlihat, ataupun solid modeling ya, artinya nanti ini bentuknya dalam padatan ya, semuanya solid. Jadi terlihatnya seperti gambar yang di-render seperti ini ya, solid modeling. Kemudian yang lainnya adalah parametric constraint based modeling ya. Jadi yang constraint ada yang di-constraint-kan. Jadi ada batasan tertentu ya. Nanti itu ada contohnya. Jadi ini yang wireframe modeling itu merepresentasikan dari ujungnya yaitu, ataupun kontur dari suatu objeknya itu, jadi ujung di sini, dan juga kontur permukaannya itu menggunakan
garis-garis ya, mesh-mesh seperti ini, ataupun lingkaran, ataupun juga lengkungan ya, yang berorientasi di dalam ruang 3 dimensi. Jadi hanya berupa garis-garis saja, jadi tanpa adanya warna ataupun bayangan ya. Kemudian karena hanya bisa melihat dari modelnya itu beberapa bentuk ya, ataupun saat kita putar ya untuk melihat dari bagian bawah ataupun bagian yang lainnya itu nanti terlihatnya ambigu ya. Jadi ya akan sulit nanti kita melihatnya hanya di satu sisi saja ya. Apakah itu dilihatnya dari atas ataupun dari bawah, itu akan nanti pada saat prakteknya juga akan sulit ya, walaupun nanti ada keunggulannya juga kita bisa melihatnya lebih jelas ya, bagian-bagian mana di ujungnya, batasan-batasannya ya, terutama untuk menentukan dimensinya. Jadi contohnya adalah ini ya, bentuk seperti ini, apakah saat kita putar ya, mungkin saat awal terlihatnya jelas ya, tapi saat kita putar di 3 dimensi ya, ini akan ambigu ya. Ini kita melihatnya itu dari atas ataupun dari bawah ya bentuknya ya. Jadi kalau seperti ini kita tidak yakin kita melihatnya di atas ya, bagian ini itu dari bawah ataupun dari atas di sini ya. Itu ya kita harus ganti nanti modelnya menjadi solid modeling ya, untuk meyakinkan. Jadi saat dia diubah menjadi solid modeling ya, ini ternyata kita melihatnya dari bawah bagian sini ya, seperti ini. Jadi ini kita melihatnya ke sini ya, jadi ini permukaan yang terlihatnya itu seperti ini. Ya, jadi nanti kalau kalau dia solid modelingnya seperti ini, nanti bentuk wireframe modelnya seperti ini ya, akan di bagian-bagian tertentu nanti akan terlihat ambigu ataupun sulit melihatnya ya, ini bagiannya dilihatnya dari pandangan mana. Kemudian ini yang kedua itu surface model, jadi menggambarkan model dari permukaannya ya, konturnya itu hanya konturnya saja ya. Kalau ini konturnya dan juga bentuk 3 di bagian-bagian lainnya saja, bagian-bagian lainnya ya. Tapi kalau ini surface model lebih ke satu permukaannya saja, ataupun jika semuanya sudah terbentuk ya, dari bagian sini kemudian bagian ke-6 sisinya itu sudah ada, itu sebenarnya hanya masih kosong ya bagian dalamnya ya. Jadi ini perbedaannya, walaupun bentuknya seperti ini ya, ataupun sudah terisi, itu di dalamnya kosong ya, jadi hanya ada permukaannya saja, itu yang dinamakan surface model. Jadi ini biasanya untuk mengukur ataupun jadi hanya bagian permukaannya saja ya dari boxnya itu, sehingga nanti surface-nya itu tidak mempunyai ketebalan ya, karena memang hanya bentuk permukaannya saja. Jadi saat dipotong itu kosong di bagian dalamnya. Kemudian ya bentuk permukaannya bisa seperti ini ya, mesh surface seperti ini, seperti wireframe juga, seperti ini ya. Jadi bagian-bagiannya seperti kawatnya itu ya, surface-nya dalam ini, ataupun bentuknya solidnya atau terlihat dari bayangan-bayangannya ya. Ini bayangan-bayangannya itu sehingga lebih realistik. Dan kemudian juga saat di software CAD-nya itu ada shape-nya itu ya, bentuknya itu sebagai titik-titik ya, ataupun koordinat-koordinat seperti ini. Jadi ini contohnya adalah wireframe-nya, mesh surface-nya bagian A, kemudian ini adalah yang sudah ada bayangannya ya, warna, kemudian bayangannya,
sehingga terlihat lebih realistik. Dan ini adalah yang bagian yang sudah ada data-datanya ya, surface information-nya ya, untuk persamaan ya, seperti persamaan garis ataupun kemiringan-kemiringannya itu sebenarnya datanya seperti ini. Nah, kemudian surface model juga bisa menjadi bentuknya solid ya. Jadi ini contohnya adalah bentuknya ya. Jadi seperti ini kalau kita potong, kalau dia masih bentuknya surface ya, itu kalau kita potong ya ini nanti kosong ya isinya. Jadi hanya seperti box yang kosong seperti ini. Nah, ini kegunaannya adalah untuk menggambarkan bentuk-bentuk yang sangat kompleks ya di sini. Jadi permukaan yang kompleks seperti ini ya biasanya akan sulit ya menggambarnya langsung ke dalam bentuk-bentuk 3 dimensi. Jadi harus digambarkan semua permukaannya ya, semua garis-garis ini ataupun representasi garisnya ya, terutama yang bagian tengah, kemudian bagian ujungnya itu digambarkan ya, nanti akan membentuk sendiri permukaannya. Dan juga garisnya juga nanti dibuatnya itu dalam 3 dimensi ya. Jadi ada arah X, Y, dan Z-nya itu ya. Kalau 2 dimensi kan hanya begini saja ya. Seperti ini, tapi ini setelah dibuat seperti itu ya nanti bisa kita tarik ke bagian atasnya ya, ke arah Z-nya itu. Kemudian ya setelah itu bisa dibentuk surface yang bagian depannya, kanan, kiri, belakang, dan juga bawahnya ya. Jadi seperti ini ya, awalnya yang ini bentuknya kompleks, yang ini juga bentuknya kompleks, ini juga sama, depan dan belakang, atas bawah, kanan kirinya juga. Jadi ada 6 permukaan ya yang akan dibentuk seperti itu. Nah, ini contohnya adalah untuk benda-benda ataupun material-material yang nanti akan diekstrusi ya, ataupun nanti ya ini yang tidak bisa ataupun ya nanti akan benda-benda yang sangat kompleks yang tidak bisa dilakukan ekstrusi ya. Jadi ekstrusi itu maksudnya yang sudah praktikum mungkin sudah paham ya, mirip dengan press dan pull ya. Jadi dari awalnya bentuknya dari pandangan atasnya nanti kita tarik ya untuk menggambarkan ketebalan atau thickness-nya ya ke arah bentuk 3 dimensinya itu. Nah, kalau ini kan bentuknya sudah simetri ya, bentuknya juga tidak terlalu kompleks. Nah, kalau yang bentuknya kompleks seperti ini ya akan sulit nanti menggambarkannya dengan mode ini ya, ataupun blending yang lainnya. Jadi harus tiap permukaannya digambar satu persatu ya. Tiap permukaan sisi atau sisi-sisinya itu digambarkan satu persatu. Nah, kemudian setelah digambarkan satu persatu itu nanti bisa juga diubah menjadi solid ya. Jadi bisa diisi gitu. Jadi kalau surface model nanti setelah seperti ini ya bisa diubah menjadi yang bentuknya solid ya. Jadi bisa diisi ya, solidified, nanti tinggal diisi saja, diubah modenya menjadi solid ya. Jadi saat kita potong ya di dalamnya itu ada padat ya materialnya, tidak bentuknya kosong seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah yang sebenarnya ada 4 ya. Ya ada 4 ya. Ini yang ketiga, solid model, model dari 3 dimensinya ya. Yang ini sudah contohnya ya bisa langsung digambarkan ya. Box ataupun ya box seperti ini, ataupun bentuk bola seperti ini, maupun bentuk piramid seperti ini ya. Itu bisa langsung digambarkan, kemudian nanti tinggal kita gabungkan ya. Gabungkan ataupun kita kurangi ya, ataupun di substrak ya, substrak seperti ini. Jadi contohnya bentuk
ini box seperti ini ya, rektangular. Box seperti ini dengan bentuk tabung seperti ini kita gabungkan menjadi bentuknya seperti ini. Kemudian setelah itu disubstrak ataupun dikurangi dengan bentuk yang seperti ini ya di bagian tengahnya untuk membuat lubang di sini. Nah, jadi itu contohnya seperti ini, dan juga nanti untuk operasi union maupun subtract itu disebutnya boolean operation ya nanti seperti itu. Dan juga nanti saat penggunaannya di software AutoCAD itu urutannya itu sangat penting ya. Jadi mana dulu bagian yang ingin dikurangi itu nanti akan berbeda ya. Jadi contohnya union ya. Jadi bagian ini dengan bagian ini bisa kita sorot dua-duanya nanti diunionkan ya. Jadi saat dia sudah digabungkan atau ditempelkan, digabungkan ya nanti akan bergabung seperti ini. Nah, tapi untuk mengurangi ya ini saat ini digabungkan di sini kan dia tertutup ya. Nah, tapi untuk menguranginya itu kita pilih dulu objek pertamanya, baru dikurangi dengan objek C di sini, sehingga nanti hasilnya seperti ini. Jadi itu ordernya itu yang penting ya. Jadi bagian yang ingin dikuranginya dulu dipilih, baru dikurangi dengan bagian yang ingin dihilangkan ya. Bagian yang ingin dihilangkan dan bentuknya seperti ini. Sehingga nanti hasilnya seperti ini. Nah, kemudian ya ini tadi ya ordernya itu atau urutannya penting ya, ini contohnya adalah seperti ini ya. Jika kita ada bentuk tabung seperti ini dengan tabung C seperti ini yang lebih kecil, kita subtract dulu ya, A dikurangi dengan C, ya bentuknya akan seperti ini ya. Kemudian saat kita gabungkan ini dan ini, ya karena bagian sini itu akan bergabung dengan bagian sini ya, sehingga bagian di sininya itu akan terisi seperti ini. Jadi bulatannya itu tidak akan sampai ke bawahnya ya, karena kita unionkan bagian sini dengan bagian sini. Ya, jadi awalnya kita kurangi terlebih dahulu dengan bentuk C-nya ini, kemudian saat diunionkan ya nanti hasilnya akan berbeda ya dengan yang di sini. Jadi itu yang namanya urutannya itu penting ya. Kalau kita seperti ini baru digabungkan ya nanti hasilnya seperti ini. Jadi untuk kalau ingin hasilnya seperti ini ya, ini kita gabungkan dulu, baru hasil terakhirnya ya kita kurangi dengan bentuk C di sini. Sebentar ya. Nah, kemudian ya dengan cara press dan pull ataupun ekstrusi ya. Ya sebenarnya lebih mudahnya dengan press dan pull ya. Itu ya kita selain dari sini ya menggambarkan bentuknya model 3 dimensinya, kemudian kita gabungkan, kita bisa juga menggambarkan bagian atasnya terlebih dahulu ya. Jadi bagian atasnya seperti ini, baru nanti kita ekstrusi ataupun kita tarik ya, bagian ini ketebalannya berapa, kemudian bagian ini ke atasnya berapa ya. Jadi itu lebih mudah sebenarnya ya untuk menggambarkan yang solid model ataupun ya yang seperti itu ya. Untuk bentuknya yang sederhana seperti ini. Seperti yang ada di dalam contoh praktikum ya. Nah, kemudian ini mengenai tadi ya Boolean operation. Jadi untuk standar dari 3 dimensi model ya, untuk menggabungkan ataupun mengurangi bagiannya ataupun menginterseknya ya, ataupun bagian yang irisannya ya, irisan dari yang beririsan gitu, bagian yang beririsannya. Kemudian ya ini berasal dari seorang matematik kawan dari Inggris ya, George Boole, seperti ini, yang bagaimana menggabungkan beberapa bentuk ya, itu saat dia digabungkan ataupun dikurangi, kombinasinya akan seperti apa ya. Jadi ini join ataupun union ya, itu akan seperti ini dari dua lingkaran, ataupun di subtract ataupun dikurangi ya, difference
dari bagian ini dikurangi bagian ini, hasilnya seperti ini. Ataupun di interseksinya itu yang diirisnya itu bagian sini dan bagian sini ya, bergabungnya, sehingga bentuknya seperti ini. Nah, jadi contohnya yang seperti tadi ataupun ini ya. Jadi A dikurangi B, ataupun A ditambah B ya akan seperti ini ya bentuknya. Jadi saat kita union, ya jadi bentuk ini dan bentuk ini kita gabungkan ya seperti ini. Kemudian kita subtract ya, itu perintahnya ya nanti di AutoCAD, subtract. Jadi A bentuk ini dipilih dulu, baru bentuk yang ingin yang dikuranginya ya, bentuk B-nya itu kita pilih. Jadi hasilnya seperti ini. Tapi kalau kita urutannya terbalik, jadi kita pilih dulu B-nya, bagian ininya, lalu kita saat subtract B-nya, kemudian dikurangi bagian A-nya menjadi seperti ini. Ataupun nanti interseksinya ya berarti bagian yang hilang di sini ya. Itu bagian ini saja, itunya saja. Jadi contohnya yang seperti ini juga ya. Jadi bagian ini saat kita tempelkan ya, ini masih belum bergabung ya. Jadi masih bisa kita pindahkan, tapi kalau sudah bergabung di union seperti ini sudah jadi kesatuan ya. Saat kita pindahkan ya, sudah semuanya sudah bergabung ya. Ataupun saat kita pilih, yaitu sudah satu kesatuan. Kemudian jika difference ya di subtract ya, berarti bagian ini dikurangi bagian ini, hasilnya seperti ini. Ataupun di intersect itu hasilnya akan menjadi seperti ini. Bagian ini juga sama ya, seperti ini sama seperti ini. Jadi itu untuk operasi-operasi di model yang solid ya, atau yang padat. Kemudian ini yang tipenya constraint ya, jadi ada ketentuan atau ketetapan ya, constraint based model yang tetap itu berdasarkan ukuran ataupun geometrinya yang tetap ya, geometri relationship-nya itu. Jadi contohnya ada dua contoh, yaitu yang ukurannya constraint, itu dimensinya ditetapkan ya dengan modelnya. Jadi dimensi yang lainnya itu sudah tetap ya, atau berdasarkan ukuran dimensi yang lain. Jadi contohnya adalah ini ya, panjangnya itu sudah ditetapkan ya, jadi 2 kali dari lebarnya ini ya, width-nya ini. Jadi itu yang ditetapkannya, jadi saat kita mengubah dari width-nya itu, lebarnya itu 3,5 ya, berarti dia panjangnya itu mengikutinya ya 2 kalinya. Kemudian nanti bisa kita ubah-ubah length width-nya itu menjadi 4 ya, ini panjangnya itu secara otomatis menjadi 8 ya. Jadi itu yang dinamakan size constraint ya. Jadi dimensi yang lainnya itu mengikuti dari dimensi yang ada di sininya itu. Jadi bisa kita tetapkan ya nilainya itu. Jadi saat suatu parameter yang lain ya nanti bentuknya langsung terupdate ya. Jadi tidak perlu lagi mengubah-ubah bagian ini diubah, yang bagian ini tetap ya kalau secara manual kan ya. Tapi nanti jika adanya constraint itu saat kita mengubah ini ya bentuk ininya juga, ukuran di sininya juga akan berubah. Ataupun yang dia constraint-nya terhadap geometrinya ya, jadi terhadap bentuknya saja. Jadi ada beberapa bagian ataupun geometrinya, hubungan antara satu bagian dengan bagian lainnya itu yang tetap ya. Di tangan ataupun verticality-nya juga itu yang tetap ya. Jadi contohnya yang ini itu dia geometrinya terhadap bentuknya ya, bentuk di sini. Jadi saat kita mengubah panjangnya, misalkan di sini asalnya 0,5 menjadi 0,75 ya, seperti ini. Itu dimensi-dimensi yang lainnya ataupun bentuk-bentuk yang lainnya itu tidak berubah ya. Jadi bagian ini juga akan mengikuti bagian di sini ya. Bagian ini akan tetap ya, jadi bagian ini yang akan lebih panjang, kemudian nilai-nilai yang lainnya dan bentuknya itu tidak berubah ya, sudah ditetapkan ya.
sudah constraint di situ. Jadi nilai di sini ya bisa kita ubah mana yang menentukan ya, karena kan biasanya untuk skrup seperti ini ya, yang menentukan ya panjangnya di sini ya, dimensi dari kepalanya ini, yaitu dia sudah tertentu. Jadi untuk mendesain yang nanti akan ada variasi ukuran ataupun nanti bentuk-bentuk ukurannya itu masih bisa diubah-ubah, ya ini yang penting ya untuk mengubahnya ataupun modelnya itu saat membuat 3 dimensi model di AutoCAD-nya itu dalam bentuk constraint-nya seperti ini. Kemudian ini tipenya tadi ya, jadi perbandingan dari tipe model 3 dimensi ya. Jadi ini menggambar sketsa ya yang sebelumnya paper drawing, kemudian ini hanya dalam bentuk 2 dimensi ya. 2 dimensi ya berarti ya hanya garis-garisnya ada bentuk-bentuknya saja ya. Jadi seperti wireframe, dan ini ya untuk physical modelnya ya. Physical model ya termasuk 3 dimensinya ya. Ini keunggulannya ya, secara visualnya seperti apa ya, kalian sudah bisa membayangkan ya. Seperti itu. Kemudian bagaimana ke derajat understandable-nya, kemudian fleksibelnya, lalu berapa biayanya ya, keakuratannya ya, ini kira-kira seperti itu ya bayangannya ya. Jadi ada beberapa keunggulan dan juga kelemahannya. Nah, biasanya yang menjadi kunci pertimbangannya adalah waktu yang dibutuhkannya untuk menggambarkannya ya. Karena kan semakin ke sini semakin detail ya, waktu yang dibutuhkan untuk menggambarkannya itu akan menjadi semakin lama ya. Seperti yang sudah dijelaskan juga sketsa itu ya, itu sangat penting untuk menggambarkannya yang secara awal ya. Secara awal itu, dan juga waktunya ya juga harus relatif cepat ya untuk menggambarkan sketsanya. Desain awalnya itu ya itu sketsa, jadi simple ya, dan juga metode yang lebih simple, yang lebih ke kiri di sini itu juga biayanya juga tidak terlalu banyak ya dibandingkan dengan yang waktunya memakan waktu yang lama, yang lebih detail physical model, itu juga biayanya juga akan lebih tinggi ya. Nah, tapi jika kita bisa menggambarkannya secara detail ya dalam bentuk fisikal prototype ataupun 3 dimensi model ya, nanti untuk perkembangan selanjutnya itu akan lebih baik ya, untuk ya sebagai investasi ya. Bukan investasi ya, jika kita bisa menyediakan waktunya yang cukup untuk membuat model yang lebih digital ya, 3 dimensi itu nanti bisa juga akan berguna ya untuk perubahan dari visualnya ataupun untuk desainnya ya, perubahan dari desainnya, kemudian mengurangi juga proses kesulitan pembuatannya ya, ataupun yang lainnya juga, ataupun juga bisa mempromot dari produknya itu ke depannya ya, akan lebih jelas ya jika ada prototipenya ataupun gambar dari 3 dimensinya. Dan keunggulan-keunggulan lainnya ya tadi untuk memodelkan atau menganalisis tertentu, kemudian juga untuk dari bentuknya itu ya kita bisa membuat modelnya itu juga dengan 3D printing, juga itu akan lebih mudah juga ya, ataupun proses yang lainnya. Dan ini juga perbandingannya ya, tadi 3D model ya ada 3 ya secara standarnya ya, visualnya itu yang wireframe, surface, dan juga 3D solid ya. Kalau constraint yaitu hanya ukurannya saja sebenarnya ya. Ukuran ataupun geometrinya itu bisa ditetapkan ya, constraint. Ini tadi sudah dijelaskan ya keunggulannya ya, surface maupun 3D solid maupun juga untuk yang wireframe. Nah, kemudian ini contoh
Ya, ini contoh-contohnya ya. Contoh-contoh penggunaannya nanti yang akan kira-kira yang akan dipraktekkan ataupun yang akan banyak digunakan ya. Kalau menggunakan apa bentuk-bentuk yang sederhana untuk apa garis-garis ya, garis-garis sederhana rektangular ataupun circle ataupun lengkungan itu kan uh, sudah mudah ya dipelajarinya. Tapi untuk bentuk-bentuk yang rumit ya, bentuk freeform tapi dia dalam 3 dimensi ya, kompleks itu ya kita harus membuatnya disebutnya spline ya, garis spline ataupun juga uh, disebutnya juga 3D polyline ya. Jadi apa garis-garis yang nanti akan bisa diatur ketinggiannya ya, dimensi ke arah Z-nya itu seperti itu. Jadi dalam 3D 3 dimensi ya. Jadi biasanya awalnya kita menggambar seperti biasa ya, bisa bentuknya freeform, lengkungan seperti itu ya, dalam 2 dimensi dari dalam arah biasanya pandangan atas ya. Pandangan atas, jadi contohnya itu kan untuk menggambar sendok di sini ya. Awalnya kan saat dia ada di dalam pandangan atasnya kan kita menggambar bentuknya saja ya, bagian sininya saja, kemudian ke sini. Garisnya kira-kira seperti itu ya. Kemudian nanti di mirror ya. Karena bagian ini simetri ya, kita hanya menggambarkan bagian sampingnya saja ya. Sampingnya saja seperti itu. Nanti tinggal di mirror bagian ininya sudah mengikuti. Nah, kemudian kan kalau di pandangan atasnya kan seperti itu ya. Pandangan dari atasnya atau X, sumbu X dan Y-nya. Nah, nanti kita ubah di sumbu Y-nya ya. Jadi di sumbu Z-nya ya. Di sumbu Z-nya nanti kita ubah ketinggiannya ya. Di ketinggian ini dibandingkan yang ketinggian ini dibandingkan yang ini ya. Jadi bagian ini kita naikkan ya, titik di sini itu kita naikkan, kemudian titik di sini juga kita naikkan ya dari awalnya di sini. Kemudian ya ini juga mengikuti kontur-konturnya juga. Jadi ya kira-kira seperti itu ya. Jadi tiap titik-titiknya itu saat kita menggambarkannya freeform ya, itu kan ada saat kita seperti ini kemudian bergeser ya ini akan menjadi ada 2 titiknya atau 3 titik di sini. Nah ini titik di sini kita bisa atur uh, dimensinya ya atau ketinggiannya nanti di situ di arah Z-nya itu saat kita mengubah modelnya menjadi 3D modeling. Nah jadi setelah itu ya nanti garisnya itu akan ya dalam 3 dimensi ya posisinya itu. Jadi ada X, Y, dan Z-nya itu tidak nol, tapi ada suatu nilai tertentu di sini. Titik-titik yang di sininya dan garis-garis di sininya. Kemudian setelah itu ya kita bisa menggambarkannya sebagai surface ya, permukaan. Kemudian ya ini hanya ketebalannya saja ya. Dan juga ini nanti bisa menjadi solid ya. Jadi bentuknya ya seperti sendok ya, yang 3D solid seperti ini. Ataupun contoh-contoh yang lainnya ya, bagian-bagian ini seringnya untuk automobile design ya, untuk desain kendaraan ya, seperti di gambar yang awal tadi. Ya gambar ini ya bentuk depannya ini kan bentuknya kompleks ya, ada lengkungan-lengkungannya dalam arah 3 dimensi ya, berarti bentuknya kita gambarkan surface-nya terlebih dahulu ya, nanti baru bisa dijadikan dan bentuknya solid ya, ataupun bentuk yang pada saat di sketsa ya, untuk bentuk cangkul seperti ini itu juga kan di sini bentuknya ada lengkungan ya, bagian sini bentuk lengkungan, bagian ini juga berbentuk lengkungan. Nah, jadi untuk menggambarkan lengkungan seperti ini melengkung dan ininya juga melengkung ya, jadi dalam arah tampak depannya ya, ini atas dan ini depannya ini juga agak naik ya di arah Z-nya itu. Jadi untuk yang seperti itu juga ya garisnya juga harus dinaikkan ya dimensinya itu.
ke arah Z-nya itu. Nah, jadi itu ya, garisnya biasanya dinamakan spline ya, spline ataupun 3D polyline ya, 3 dimensi. Jadi apa kata-kata spline ini asalnya itu dari fleksibel untuk mendeskripsikan suatu plastik ya, atau plastik yang fleksibel ya. Ini kan seperti eh, kawat plastik yang bisa fleksibel ya, atau permukaan plastik itu juga bisa di fleksibel, bentuk-bentuknya bisa diubah-ubah. Jadi untuk digunakan untuk menggambar kurva yang irregular antara satu poin dengan yang lainnya ya, dan di dalam 3 dimensi. Ini juga untuk desain kapal, lambung kapal, maupun juga dengan bentuk dari sayap pesawat ya, bentuk permukaannya, skinnya atau kulitnya ya. Nah, kemudian ya dia bisa seperti ini ya, jadi bentuknya kurva ya, kurva tapi dalam 3 dimensi ya, diinterpolasi dari kurva spline-nya ini. Jadi awalnya ya dalam bentuk 3 dimensi, tapi setelah di 3 dimensi menjadi ininya ada ketinggiannya yang berbeda ya, ketinggian dari sini dan sini, kemudian ini juga berbeda dari sini dan di sini. Jadi persamaannya dalam X, Y, dan Z ya, seperti ini. Nah, ataupun biasanya memang terjadi aproksimasi ya. Jadi saat kita menggambarkan titik-titik ataupun saat kita menarik di sini, kemudian kita ubah garisnya menjadi ke sini, itu nanti bentuk kurvanya akan mengikuti ya, akan mengikuti garis titik-titik yang kita buat ya, seperti ini. Jadi awalnya kita menggambar dari sini ke sini, kemudian ke sini, yaitu sebenarnya nanti hasilnya itu akan diaproksimasi ya. Jadi hanya titik ini dan juga titik akhirnya saja biasanya yang akan sesuai ya. Sedangkan nanti bentuk yang lainnya itu kalau kita menggambarkannya aproksimasi spline ya, akan bentuknya seperti ini. Jadi ini titik-titik yang kita pilih ya, koordinat-koordinatnya di AutoCAD, tapi bentuknya akan aproksimasi seperti ini. Ataupun contohnya seperti ini ya, ini ke arah Z-nya itu seperti ini, maupun saat kita ubah ya titik di sininya itu kita turunkan ke bawah, ini itu akan mengikuti ya garisnya itu. Jadi akan mengikuti ke bawahnya di sini. Jadi di tengahnya ini awalnya, kemudian ini garisnya. Ya, jadi yaitu pertimbangannya ya, bahwa yang kita gambarkan ya dia tidak akan sama garisnya persis ya, titik di sini ke sini dihubungkan ya, tapi biasanya menggambarkan dalam bentuk kurva yang sudah diaproksimasi ya, yang lebih smooth-nya ya, seperti ini. Nah, jadi itu yang tadi ya, yang diperhatikan saat menggambar garis juga harus terutama untuk yang surface model ya, yang bentuk-bentuknya kompleks ya, kita harus membuat garisnya itu juga dalam bentuk di arah 3 dimensi ya. Freeformnya ini itu dalam 3 dimensi. Nah, tapi untuk bentuk-bentuk yang simetri ataupun ada geometrinya ya, seperti ini geometri lingkaran, kemudian ini garis rektangular, ini segitiga, yaitu kan bentuk 2 dimensinya mudah ya, mudah seperti itu, kemudian nanti ya tinggal kita ekstrusi ataupun press dan pull bagiannya ya, bagian sininya. Jadi untuk bentuk-bentuk yang simetri ataupun geometrinya juga sudah jelas ya, itu juga akan lebih mudah ya. Dan juga ini mengenai simetrinya ya. Jadi bentuk-bentuk yang simetri seperti ini ya, kita bisa hanya menggambarkan setengahnya ataupun bisa juga seperempatnya ya bagiannya tersebut. Jadi kita harus melihat
di mana bagian simetrinya ya nanti kita tinggal menggambarkannya bagian itu saja juga sebenarnya cukup ya. Jadi contohnya yang ini simetri di sini ya, kita bisa menggambarkannya bagian sininya saja. Tinggal setelah itu kita menggunakan mirror ya. Mirror antara bagian sininya, bagian di sini ya. Ini sehingga nanti ini tercopy di bagian kanannya ya. Bagian kiri itu mirror ke bagian ini, baru setelah itu kita mirror ke bagian bawahnya, sehingga nanti tercopy bagian bawahnya ya, dari atas ini ke bagian bawahnya. Kemudian ya setelah itu, setelah membentuk bagian tampak atas permukaannya ya, atau tampak satu bagiannya ya, tinggal diekstrusi seperti ini ya, untuk bentuk solid seperti ini. Ataupun ini contohnya juga untuk bagian yang ada bagian kiri dan kanannya ya, seperti apa, arat rem di sini ya, rem untuk sepeda ya. Untuk sepeda gunung ya, ini kita bisa dengan mirror tadi ya, kita hanya bagian kirinya saja yang digambarkan ya. Bagian ininya nanti dengan mirror dari 3 dimensi juga akan didapatkan bentuknya seperti itu. Kemudian ini hal yang penting juga ya, untuk saat melakukan press dan pull ataupun ya ekstrusi ya, nanti saat menggambarkan juga kita bisa melihat namanya parting line-nya ya. Jadi saat pengecoran ataupun saat bentuk-bentuk yang simetri itu ada yang disebut parting line-nya ini ya, seperti sisa dari pengecoran baik itu plastik maupun logam ya, bagian atas maupun bagian bawahnya. Jadi titik dari simetrinya itu ya, aksis atau garis, di mana dua bagian cetakannya itu digabungkan ya. Jadi bagian cetakan atas dan bawahnya, ini bawah dan atasnya seperti ini, itu digabungkan ya, nanti akan ada suatu garis yang dinamakannya parting line ya. Jadi itu ciri untuk benda-benda yang saat dicor itu simetri ya, bagian atas dan bawahnya. Jadi seperti ini ya, cetakannya bisa dari logam ataupun juga cetakan pasir juga bisa ya. Itu nanti akan dipelajari juga di kuliah teknik pengecoran ya, mengenai parting line ataupun cara-cara nanti mendesain dari apa, aliran logamnya ya. Aliran logam untuk masuk ke sini ya, itu juga harus ada desain dari alirannya ya. Jadi ada parameter-parameter ukurannya itu juga sudah tertentu ya, berdasarkan agar logamnya bisa mengalirnya lebih lancar ya ke sini, tidak terhambat, tersumbat, ataupun tidak menjadi padat di saat dia di tengah-tengahnya. Ya nanti itu akan lebih jelas ya, dijelaskan di contoh-contohnya ya. Jadi di sini ya kita bisa parting line-nya itu bagian sininya ya, tengah-tengah di bagian sininya itu. Ya nanti bagaimana mudah menggambarkannya saja ya. Dan ini ya, ini yang paling ini ya, yang paling sering juga nanti untuk menggambarkan 3 dimensi ya, dengan ekstrusi atau press dan pull ya. Jadi ini contohnya ya, ekstruksi sebenarnya istilahnya dari suatu proses manufacturing ya. Artinya di forcing materialnya, dari apa, ditarik ya, ataupun didorong materialnya itu melalui suatu opening ataupun cetakan tertentu ya, seperti ini. Jadi ini hot ya, jadi bisa dalam keadaan hot maupun dalam keadaan cold, maksudnya ya ini dipanaskan juga, tapi yang di sini lebih panas ya. Jadi awalnya di sini ya billet, bentuknya masih besar ya, ataupun billet seperti ini. Jadi solid sepertinya billet itu, mungkin ya kira-kira hampir sama seperti ini, kemudian kita dorong ya,
dorong di bagian sini, kemudian di sini ada cetakannya ya, cetakan untuk bentuk-bentuknya. Jadi tergantung bentuk ekstrusinya, profil penampangnya ya. Profil penampangnya seperti apa ya? Ini contohnya seperti ini profil penampangnya. Seperti ini ya, berarti cetakan di sini juga akan bentuknya seperti ini. Jadi saat kita dorong ke sini, nanti bentuk penampang di sini itu akan seperti ini ya. Ini saat selesai kita dorong. Atau bentuknya untuk yang L ya. Ya biasanya ekstrusi itu untuk bentuk-bentuknya yang rumit ya. Rumit seperti ini ya. Digunakannya dengan cara ekstrusi. Kalau bentuk yang sederhana seperti penampang T ataupun I itu relatif sederhana ya. Ya jadi istilahnya ya berasal dari situ ya. Nah, jadi untuk menggambarkan bentuk itu juga seperti ini ya. Jadi kita gambarkan dulu bagian atasnya. Ya ini misalkan bagian penampangnya itu sebagai bagian atas ya. Baru nanti kita tarik atau kita ekstrusikan, kita tambahkan ketebalannya ya atau ke bagian sananya. Jadi dalam ekstrusi di dalam CAD untuk meng-create bentuk 3 dimensi ya. Hampir dengan cara yang hampir sama dengan ekstrusi di proses manufacturing. Jadi kita menggambarkan dulu sketsa ataupun gambarnya di dalam 2 dimensi. Dari basicnya ya, disebutnya profil ya. Profil penampangnya, ini profil penampangnya ya ini ya. Contohnya ini depan, kalau kita tarik atau ekstrusi ke bagian sananya ya. Ini bisa bagian sininya kita tarik ke sana, ataupun bagian sini ya, seperti ini. Itu bisa kita tarik ke sananya. Yang ini salah ya. Bagian ini bukan seperti ini. Ya bagian ini kita tariknya ini ya depannya ya, salah saya. Lalu kita tarik ke sana. Kemudian bagian ini ya depannya. Apa yang kita gambarkan 2 dimensinya, baru kita tarik ke sini. Kemudian ya selain dari ini bentuknya ekstrusi sama ya seperti ini, bisa juga bentuknya ada lengkung. Perubahan ukuran ya dari atas ke bawah taper seperti ini. Jadi kita gambar bentuknya yang di sini berapa segi ya. Ya ini segi banyak sepertinya 6 ya. 8 ya, segi 8 baru saat kita naikkan ke sininya itu bisa ada sudutnya ya, sudut tertentu ya. Jadi pengurangannya biasanya dalam bentuk sudut ya. Itu bisa juga. Ya, jadi intinya di sini kita harus menggambarkan profilnya dulu ya. Seperti yang ini, profilnya ini yang bagian sininya ya. Kemudian kita tarik ke belakangnya. Nah ini contohnya untuk menggambarkan profil ya. Ya ini example-nya jadi untuk menggambarkan outline ataupun region ya. Seperti ini contohnya ya. Jadi kita gambarkan ada 3 bentuk seperti ini. Rektangular 60-70, kemudian ada lingkarannya, kemudian ada bagian sininya. Nah, baru setelah terbentuk ini kita union ya. Ini perintahnya union ataupun region ya. Biasanya region juga. Jadi bagian ini kita jadikan satu region ya. Seperti ini. Baru setelah ya ini bagiannya kita region dulu ya. 1 sampai 3 itu kita region, baru setelah itu ketiga bentuk ini kita select dan juga kita unionkan, nanti hasilnya seperti ini. Jadi saat kita gabungkan ke 3 bentuk ini bentuk 2 dimensinya menjadi seperti ini. Ataupun saat kita union bagian sini dan bagian sini menjadi ini, ataupun bagian sini dan bagian sini dikurangi bagian ini ya, itu akan menjadi seperti ini. Ya, seperti itu ya kira-kira
gambarannya, ataupun yang mudah juga saat kita sudah menggambarkan ini kita lakukan trim saja ya, itu juga bisa. Ini terserah saja mana yang mudahnya seperti apa ya. Jadi kita trim kemudian select ya, tinggal kita hapus garis-garis yang tidak diinginkan ya. Saat kita sudah trim di sini bagian-bagian yang sudah terpotong itu bisa kita hilangkan. Ini ya cara yang lain untuk dilakukan union ya, seperti ini. Nah, kemudian setelah itu ya dengan dilakukan extrude ya. Jadi ada 3D-nya kita extrude, ataupun yang lebih mudahnya sebenarnya press dan pull ya, jika ada garis-garis yang lainnya ya. Kemudian extrude biasa saja seperti ini ya, kita bisa tarik, ataupun nanti extrude-nya membentuk dimensinya berubah ya, ke atasnya itu ada tapernya. Jadi seperti ini juga bisa. Nah, jadi awalnya memang yang paling mudah kita gambarkan dulu bentuk penampang atau profilnya. Jadi substrak ya ini tadi seperti itu ya kira-kira contohnya. Nah, ini kemudian untuk latihannya kira-kira kalian bisa mencoba ya tugas-tugas yang sebelumnya yang digambarkan secara manual, kalian bisa coba juga menggambarkannya secara dengan AutoCAD bagaimana ya. Jadi contohnya seperti ini ya, kita bisa menggambarkannya dulu bagian atasnya ya. Jadi bagian penampangnya ataupun ini contohnya saja ya. Contohnya kita gambarkan bagian atasnya terlebih dahulu ya. Jadi bentuknya ini, kemudian bagian ininya ya. Ini terakhirnya seperti ini, garis, dan ini garis juga ya. Baru kita press dan pull ya. Ini bagian ini naik 2 kotak, kemudian bagian ini 6 kotak ya. Kemudian bagian ini ada juga ya. Kemudian tinggal nanti digambarkan box bagian ini. Itu bisa juga seperti itu. Ataupun menggambarnya bentuknya ada 2 ya. Bagian satu penampangnya yang ini, kemudian ditarik ke 2 ke belakang. Bagian satunya lagi bentuk penampangnya seperti ini, kita tarik ke bawah ya, atau ke atas, baru nanti kita unionkan, itu bisa juga ya. Tapi itu sulitnya itu nanti untuk menggabungkannya mungkin ya, karena dia dalam 3 dimensi ya, ataupun bentuk ini kan orientasinya berbeda, nanti koordinat sistemnya juga harus diubahnya berbeda ya. Ya mungkin jika ada pertanyaan silahkan ya, sambil saya contohkan untuk kira-kira yang AutoCAD-nya itu seperti apa ya. Ada pertanyaan? Untuk tugasnya tidak ada ya, tugasnya hanya latihan ya. Jadi karena kan kalian ada praktikumnya ya untuk hal kalian. Jadi untuk minggu ini tidak ada tugas. Kalian mencoba saja sendiri ya. Ya, halo, apa sudah terlihat AutoCAD-nya? Sudah Pak. Ya. Nah, jadi ya ini asalnya ya, ini nanti tampilan yang di kalian ya bisa juga berbeda ya. Biasanya untuk yang model 3D modeling ya bisa dari sini saja, ataupun ini juga boleh ya, diganti hanya mengubah di sini saja ya tampilan home-nya, kemudian ini ada solid-nya seperti itu. Tapi
Yang ini seperti biasa yang drafting juga tidak apa-apa ya. Seperti itu. Jadi contohnya yang akan kita buat yang tadi ya. Sebentar saya lihat dulu bentuknya ya. Jadi ada 6, kemudian 2, 2, 2 ya, seperti itu ya. Satu kotaknya ada 8 ya. Ya kita gambarkan dulu bagian atasnya dengan line di sini ya. Ke bawahnya itu tadi 6 kotak berarti berapa? 48 ya. Kita perbesar, kemudian untuk kita geser ya itu apa? Scrollnya itu yang apa? Yang seperti roda di mouse-nya itu kita tekan ya, tekan sehingga bentuk tangan seperti ini, kemudian kita geser ya, itu bisa seperti itu. Kemudian ke bagian kanannya ini sudah sudah otomatis ya, ini 0 derajat ya, ini bisa digantinya itu polar snap-nya ya, gridded snap ataupun yang lainnya ya. Kemudian ke sini ada 16 ya. Ya sebenarnya cara terserah saja ya kalian cepatnya ataupun ingin contohnya seperti apa ya. 16 tiap 2 ya. Kemudian ke sini 16 juga. Baru ke atasnya adalah 48 juga ya. Sehingga seperti ini. Kemudian ada bagian yang di atasnya 2 kotak ya, 21 jadi 16 ya. Jadi kita bisa offset ya, ini desain dari sini ke bagian bawahnya itu berapa? 2 kotak berarti 16 ya. Kita select di sini, kemudian seperti ini. Kemudian ada di simetri di bagian tengahnya ya. Kemudian ke kanannya itu 16 juga. Karena tadi sudah desainnya sama ya, jadi kita tinggal klik saja ke kanan dan juga kiri. Nah, jadi ini bentuk bentuk penampang bagian atasnya ya untuk tugas yang kedua yang waktu itu sudah dikerjakan ya. Jadi ini tinggal kita ekstrusi atau press dan pull saja ya. Jadi dari sini kita ke bagian isometrinya, tinggal ke bagian 3D tool di sini ya. Nah, kalau ekstrusi biasanya memang kesulitannya di sini ya. Kalau tidak dia sudah di join ya, ini hanya bagian-bagiannya saja seperti ini ya. Jadi kalau kita klik enter ya, ini hanya bagian surface-nya saja ya. Jadi bagian surface-nya saja seperti ini tadi, seperti bukan dalam bentuk solid ya. Jadi yang lebih mudahnya dengan press dan pull ini sudah otomatis ya bagian sininya itu. Seperti ini. Jadi bisa kita gambarkan ini bagian yang terjauhnya terlebih dahulu ya. Itu ke atasnya itu 6 ya, 48 ya. Bentar saya cek dulu. 6 ya, kemudian yang ini adalah 3 dan itu 2 ya. Kemudian di sini 3 kotak ya, berarti 18. Ini juga sama, 18. Bagian ini ke sana 6 ya, jadi 48. Bagian ini 2 ya. Kemudian ya sudah. Jadi seperti ini ya bentuknya itu
konseptualnya sudah seperti ini ya. Yang ini mungkin salah ya dimensinya, kita hapus saja. Dua empat ya, 8 kali 3 ya. Bagian ke sana itu jadi 48 ya. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Ya, kemudian ya kita tinggal bentuk bagian ininya, kotak di sananya ya. Ya, sudah sesuai ya. Kita bentuk bagian di sininya ya. Itu contohnya dengan box, di sini ada wedge ya. Kemudian ya ini kita gambarkannya sesuai dengan di sini ya. Koordinat di sini ini X-nya, kemudian Y-nya, kemudian ke atas itu Z-nya ya. Ini sudah sesuai ya. Nanti kita gambarkan X, Y, kemudian ke bagian ininya, itu Z-nya ya. Kemudian dimensinya adalah 2 kotak, 2 kotak, dan 3 kotak ya. 16, 16, dan 24. Nah, sebentar. Ya, jadi seperti ini kan ya. Kemudian seperti ini ya. Jadi ini ke sini. Tinggal dimensinya. Jadi 16,16. Baru ke atasnya adalah 24. Nanti tinggal kita ini, bagian ini kita tempelkan ke sini ya. Kemudian kita bisa mirror saja ya, karena jumlahnya sama, bentuknya simetri ya. Tinggal seperti ini ya, mirrornya ke bagian mana. Atau digambar ulang juga silahkan saja, bisa juga. Di first point-nya atau mungkin digambar ulang juga tidak apa-apa ya. Sebentar. Ya, digambarkan ulang saja ya. Jadi 16,16. Oh, salah. Jadi kita gambarkannya dari sini dulu ke sana, baru ke atas ya. Jadi dia minus ya. X dan Y-nya minus ya. Jadi ini karena kan ke sini positif, ke sana positif ya. Jadi bisa seperti ini saja. X-nya itu minus ya. Lalu yang Y-nya itu dia juga minus. Baru ke atasnya adalah 24 ya. Nah, jadi seperti ini, kemudian kita move saja.
klik di sini, kemudian base point-nya di sini, itu ditempelkan di sini ya. Baru setelah itu kita move-kan juga bagian sini. Ya terserah titiknya mau di mana ya. Ini akan sama itu dengan yang titik di sini ya. Menempel di sini. Ya sehingga saat kita lihat ini akan sesuai ya seperti ini. Tinggal untuk menggambarkan layout-nya ya kita harus melakukan union ya, sehingga ini tergabung ya semuanya. Karena kan bagian-bagian ini sebelumnya hanya komponen-komponennya saja ya. Kalau sudah yakin kita gabungkan ya ini akan menjadi seperti ini. Yang bagian bawah sini ini tidak apa-apa ya, walaupun ya bisa dihapus saja, ataupun seperti ini juga dia tidak akan mengganggu saat layout ke proyeksi ortografiknya ya. Jadi ini sudah sesuai ya. Ini kita layoutnya seperti ini. Kita lihat layout di sini ya. Standar untuk proyeksinya kita pilih untuk yang Amerika ya, yang lebih mudah. Kemudian oke, kemudian kita select base-nya itu seperti ini. Ada di sini. Kemudian ini tampak depannya ya, ini tampak kiri, kanan, atas, dan bawahnya ya. Kemudian ini tampak 3 dimensinya juga bisa ya, seperti ini. Ini klik kita bisa edit view-nya, terserah seperti ini juga boleh ya, ataupun skalanya juga bisa diubah juga. Kemudian kita pindahkan ke tengah ya, seperti ini. Ya, kita sudah ke tengah ya. Ya sebenarnya yang pandangan yang perlunya depan, kanan, dan atas ya. Ataupun ya kita bisa tambahkan komplit, misalkan dari sini pandangan belakangnya ya. Ini belakangnya kan tidak ada ya. Jadi kita bisa pilih di sini klik kanan ya. Orientasinya yang bagian belakangnya saja. Ya, jadi ini. Jadi ada 6 ini pandangannya ya untuk proyeksi Amerika seperti itu. Jadi itu contohnya ya, ini untuk yang tugas kedua di sini. Yang lain-lainnya juga kalian bisa sama ya caranya ya. Dengan cara yang sama bisa seperti itu ya. Intinya kita cara yang termudahnya bagaimana ya. Untuk bentuk yang ini agak kompleks, ini juga bisa mudah juga ya dilakukan ya, asal kalian bisa melihat profil penampang yang ingin diubahnya itu yang mana ya, yang mudahnya. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Jadi tidak harus bagian atas dulu ya yang akan digambarkan ya. Seperti contoh ini kan ini depan, ini atasnya ya. Bagian atasnya seperti ini. Kalau kita ini kan bentuknya ada lengkungan seperti ini ya. Itu kan akan sulit ya saat diekstrusi atau press dan pull, sehingga ya bagian lengkungan ini itu yang harus menjadi depannya ya, profilnya yang ini, bagian di sini itu. Sehingga ya contohnya ya ini yang menjadi profilnya ya. Tinggal kita tarik bagian ini, itu nanti dengan ini ya. Base-nya ya bisa di bagian belakang di sini ya. Berdasarkan bagian ini ya. Ya bagian sini ya. Jadi bagian ini kita tarik ke sini, ke arah atas, dan ke arah bawah ya, seperti itu. Dan bagian ini sebesar 2, bagian ini sebesar ke sini 4, ke sini 2 ya.
Lalu bagian ini itu dari sini ke sini 3 ya. Bagian ini sama tadi, ke depan 4, ke sana 2 ya. Jadi dari sini seperti itu ya. Jadi ya tergantung ya cara menggambarkannya yang paling mudah seperti apa ya. Contohnya ini tadi ya, seperti itu. Jadi kita gambarkan bagian ini, nanti tinggal kita atur saja ya. Ini digambar modelnya itu bisa saja ini menjadi pandangan atasnya ya. Tapi ya sebenarnya nanti tinggal kita atur saja saat penempatan layoutnya itu tidak ada masalah ya. Jadi ini yang akan ya masih ada waktu ya, kita contohkan sebentar. Jadi ini yang gambar kedua ya. Kemudian ya sama seperti tadi ya, ini sudah saja seperti ini ya, boleh. Kemudian yang kita gambarkan adalah bagian depannya ya. Sebentar ya, 6 dan 1 ya, 1, 3, 2. Ya, jadi ya kita gambarkan seperti tadi ya, di bagian topnya dulu, walaupun itu kan tampak depannya ya. Karena kalau kita ubah misalkan di sini, kita gambarkan bagian depan dulu karena ini koordinatnya X dan Z ya. Jadi kalau kita gambar kotak ya juga dia hanya di dalam X dan Z ya. Jadi ini kan ya seperti ini ya. Nah, jadi ya ini tidak masalah sebenarnya karena di bagian X, Z-nya itu kan XY-nya itu di bagian atas di sini ya. Sebentar, ini terbalik juga. Nah, ini ya. Nah, jadi kita gambarkan seperti tadi ya, bagian depannya itu ya di sininya tidak apa-apa menjadi bagian atasnya ya. Nah, intinya bagian atasnya yaitu yang menjadi profil penampangnya ya. Tadi itu 48 ya. Ini caranya ya seperti tadi saja ya. Kemudian ke atasnya satu kotak ya, tidak salah. 8. Sebentar saya cek lagi ya. 1, kemudian 3 dan 2 ya. Dua kotak, kemudian ini 6 kotak ya, jadi 48. Ya sebenarnya ini bagian ini ke sininya mirror ya. Jadi bisa kita mirror saja ya. Sampai sini ya. Here is no. Kemudian ada garisnya, kemudian ada 2 ya. Ini 1 dan 2 ya, lingkaran, setengah lingkaran. Kemudian kita tambahkan di sini dengan di sini ya. Kemudian kita offsetkan bagian sini, jaraknya 16 ya. Bagian sini ke sini dan juga bagian sini ke sana ya. Lalu lingkarannya 8 dan 16 ya, 1 dan 2 kotak jari-jarinya.
Jadi ini lingkaran terhadap jari-jari di senternya ya. Ini center, kemudian kita hitung jari-jarinya 8, satu lagi di sini ke sini itu adalah 16 ya. Kemudian kita tinggal trim ya. Select objeknya bisa semuanya ya. Klik, lupa lagi saya. Yang kosong ini ya. Ya sudah sesuai ya. Seperti itu, tinggal kita tarik seperti tadi ya, di bagian ini penampangnya ya. Mungkin lebih mudahnya kita tarik ke bagian bawahnya terlebih dahulu ya. Jadi ke bagian depan, ke belakang gambar ini tadi. Ke bagian sananya itu kan hanya ada bagian ininya ya, 2 kotak semua ya. Bagian ini depan itu, jadi 16 ya. Jadi ke sini press pull ya, ataupun bisa kadang ketik ya, press pull itu juga sama. Jadi bagian ini ya bagian ini ya, bagian bawah di sini ke bawah itu 2 kotak 16 ya. Ini juga sama. Kemudian bagian ini ya, ke bawah itu 16. Kemudian tinggal yang bagian ke depannya ya. Ini 2, ini 4, 3, 4 ya. Ini dulu mungkin ya, ini kesananya itu adalah 4 ya. 4. Kali 8 jadi 32 ya. Kemudian bagian ini itu 2, jadi 16. Kemudian bagian ini itu 4 juga ya, jadi 32. Bagian ini adalah 3 ya, jadi 24. Ya kalau salah tidak apa-apa ya, 32 ya. Nah, jadi seperti ini ya, sudah semuanya, tinggal ya ini konseptualnya seperti ini. Seharusnya sudah sama ya bagiannya. Baik itu tampak depan, tampak yang lain-lainnya itu sudah sama ya. Jadi kita kembalikan, kemudian ya kita unionkan ya. Seperti itu ya kalau kita buat layoutnya ya. Tinggal layoutnya saja nanti yang kita ubah ya. Jadi gambar di sini ya nanti kita bisa lihat ya, yang depannya itu ya base-nya kan pasti depannya ya. Depannya itu yang bagian atasnya ya. Jadi yang di sini yang kita gambarkan apa? Sebentar. Oh, salah. Yang kita gambarkan di sini itu ini adalah tampak depannya ya. Itu adalah bagian atasnya sebenarnya ya. Jadi dari sini kita tadi ke layout, ini adalah sudut ketiga ya. Kemudian base-nya itu dari model ya, ini yang kita klik kanan ya. Jadi sebelum diklik di klik kanan kita pilih orientasinya adalah depannya itu yang tadi ya, tampak atasnya ini. Jadi ini depannya, tinggal enter aja exit ya. Ini kanannya, ini kirinya, ini atasnya, ini bagian bawahnya, dan ini bentuk 3 dimensinya ya. Kemudian kita sama seperti tadi ya, inti yang ininya sudah sama ya, tidak ada perubahannya.
Ya, jadi seperti itu ya, tinggal bagian ininya ya sama seperti tadi ya, orientasinya depan, berarti yang bagian bottom-nya ya. Nah, jadi ini bagian belakangnya ya. Nah, ini bagian belakangnya karena dia proyeksinya ke bagian sananya ya, jadi bentuknya akan jadi seperti ini ya, untuk proyeksi sudut ketiga. Ya, kemudian tambahan-tambahan yang lainnya itu ya bisa juga ya di annotate di sini, misalkan center mark ya, seperti yang sebelumnya juga sudah secara otomatis ya, seperti ini. Dan juga bagian sini ya. Ya, yang ini karena terlalu panjang ya, tinggal bisa dikurangi saja ya bagian sininya. Ini tidak apa-apa ya, tidak pengaruh juga. Ini ada sisa seperti ini ya. Kemudian ya center line juga sama ya, seperti ini, seperti itu. Tinggal ya seperti sebelumnya ya, ini properties line type scale-nya ini yang bisa dikurangi ya, sehingga garis-garisnya menjadi lebih banyak ya, seperti ini. Yang ini juga sama. Untuk yang lainnya ya sama ya, dimensi ya ini langsung saja ya ke sana berapa 48, dan yang lainnya atau untuk lengkungan ya bisa langsung ke sini terhadap radiusnya ini berapa ya. Ini kan sudah ada di dalam praktikum juga ya. Ya mungkin seperti itu ya, nanti slide-nya akan saya kirimkan di EduNext ya. Dan untuk contoh-contoh yang lainnya juga nanti mungkin minggu depan akan dibahas juga ya. Jadi ini untuk yang ini kira-kira mana ya yang bentuknya lebih mudah ya. Ini penampangnya atau profilnya yang lebih mudah adalah yang depan di sini ya. Ya ini depan ya. Ini nanti kita tarik ke atas ke sini. Ininya juga kita bisa tarik ya sesuai dengan ini, dan bagian lengkungan ini juga lebih mudah ya. Nanti tinggal setelah itu kita buat lubang di sini ya. Jadi ini yang terakhir itu buat lubang di situ. Kemudian ini tugas 2 juga sama ya. Ini bisa di bagian atasnya ini. Jadi tampak atasnya baru kita nanti naikkan ke atas ke sana. Ini bagian sini, baru ini bagian ini ke bawah. Jadi profilnya adalah tampak atasnya ya. Ya, bagian ini juga bisa sama ya. Ini juga dari tampak samping sini ya. Jadi di bagian sini itu kita extrude ke sini, kemudian bagian ini ke sini ya. Seperti itu juga bisa. Jadi ini latihan, kalau ini mudah ya, ini sudah ada profilnya, penampangnya, tinggal ditarik ke belakang sana. Ini juga sama, bagian dari sininya ya, tinggal bagian ininya kita tarik ke atas, ini ke sini, dan juga seperti itu ya. Yaitu bisa sebagai latihan ya kalian di situ.